Sony Rose. Buka kacamata dulu ya, biar sok misterius gitu ya kan. Ini kita ngobrol sama Sony Tulung karena ternyata Sony Tulung itu kenal dengan seorang sutradara yang kemarin itu diamankan gara-gara ternyata dia itu memproduksi, mempunyai rumah produksi khusus untuk film-film porno. Film dewasa. Ya, dewasa sama porno itu ada beda kriterianya. Beda dikit. Enggak, banyak. Dan udah produksi 120 film. Ya, kenal sama Sony Tulung ya, namanya Irwan inisial ya. Ila. Pertanyaan kita adalah, apakah Sony Tulung pernah diajak untuk berperan dalam film-filmnya? Pernah. Serius? Ya, jujur, terus aku bilang boleh kalau lawannya Angelina Jolie atau Jennifer Lawrence. Iya. Enggak bisa serius. Dia ngomongnya gimana? Mau nggak, bro? Ikutan gitu main. Gue film apa? Itu yang gue bisa bikin. Jadi dia kan dulu tuh bikin YouTube kan, YouTube yang gitu-gitu lah. YouTube-nya tapi udah mulai nyerempet-nyerempet tuh. Apa namanya kayak janda bayar suaminya gitu, utang, istrinya bayar gitu-gitu itu tapi masih belum bagus sih kualitasnya ya. YouTube. Oke, terus kemudian belakangan minggu lalu ketemu di Polda Metro. Lu ngapain lu pakai baju oranye gitu kan? Oh, kamu ketemu pas kamu kebetulan lagi di Polda? Pas di sana. Bikin laporan juga kita. Ketemu di sana. Iya, ketemu di sana. Tapi pas ada berita tuh ada penggerebekan rumah produksi itu nggak nyangka kalau yang kegerebek itu teman kamu. Pas yang itu, itu lu. Ya ampun lu. Pernah diajak. Dulu waktu diajak ditawarin bayaran berapa gitu nggak sih? Nggak sampai ke sana karena di kondisi pertama gue bilang gue boleh asal lawan mainnya itu dua. Tunggu, ini aku tanya ya, kok bisa kenal sama dia? Karena kalau kita lihat dari beritanya ya, setelah orang ungkit-ungkit nih, itu siapa sih? Oh, itu dulu pernah jadi tukang pijet, habis itu dia jadi pengumpul apalah, kertas, pemulung gitu ya. Baru di tahun 2010 lah dia mulai tuh otodidak katanya belajar, sampai bikin kelas acting segala. Betul, dia tuh kayak talent apa ya, talent scouting gitu, buka-buka lowongannya mau main film nggak untuk YouTube gitu-gitu. Jadi ketemunya tahun berapa? 2013 lah 2000. Pada saat kenalan tuh kan dikenalin ya kan? Pas dikenalin tuh disebut sebagai apa nih? Ini kenalin nih sutradara katanya. Oh, sutradara. Tapi waktu itu kan nggak pernah denger gitu film, kan. Film apa? Filmnya gitu kan. apa nggak pernah dengar? Oke. Nah, terus? Ya udah, ternyata YouTube. Tapi dia mengaku pada waktu itu juga pernah terlibat di beberapa produksi film gitu kan, seperti itu. Jadi dia memberanikan diri untuk kemudian memproduksi. Kalau secara ini kreatif anaknya dan berani gitu kan. Taunya kalau kreatif? Kelihatan kan, kreatif dia bikin film seperti itu kan kreatif. Ini dari orangnya atau dari hasil yang di YouTube-nya? Dari YouTube-nya. Oh, kreatif kan. Kalau menurut kamu? Cuman arahnya salah. Oh gitu. Kan. Jadi kamu subscribe YouTube-nya? Kita waktu itu jadi waktu awal-awal tuh waktu bikin YouTube gue tuh ya dia bantuin juga gitu untuk ya ngobrol lah, discuss begini ide gitu ya. Oke. Nggak, kamu subscribe nggak YouTube-nya dia? Subscribe, kan saling subscribe kita. Berarti kamu lihat konten-kontennya dia di YouTube itu? Enggak ya, enggak. Jangan bohong. Yang baru aja belum nonton nih. Ada linknya nggak? Ada link? Nggak ada, udah disita sama polisi ya. YouTube-nya udah nggak ada, YouTube-nya udah nggak ada ya. Tapi kan film yang digerebek ini dia dalam bentuk berbayar. Justru jujur ya gue sampai sekarang tuh belum lihat gitu seperti apa sih. Kan ada kategori kan X1, X2, X3 hardcore gitu kan, kita nggak tahu kayak Jadi terakhir ketemu dia sebelum ketemu di Polda, ketemu di mana? Terakhir ketemu? 3-4 tahun lalu lah di satu mall di Jakarta gitu. Itu belum produksi? Belum, dia masih YouTubean gitu kan. Kamu nggak curiga? Maksudnya dia buka kelas acting, dia jadi talent scout, itu latar belakangnya apa gitu loh? Ya dia kan kayak untuk YouTube-nya dia kan perlu talent kan. Jadi dia selalu buka talent rekrutmen untuk main di YouTube. Kayak gitu kan butuh biaya ya. Dia nggak pernah cerita ada investornya nggak? Justru dia kayaknya mainnya itu maksudnya gini, dia acting yang main di situ tuh bayarnya minim banget lah. Bisa dibilang kan juga banyak yang pengen ngetop nih, ya kan diajak main, tapi bayarnya mungkin pokoknya asal ngetop. Pokoknya asal main dulu gitu kan. Itu pinternya dia. Pintar gitu. Untuk menjual future ya. Makanya dia jago marketing, ya kan dia juga bisa directing. Ya kan, sutradara, producing, dia lumayan hebat tuh. Lumayan hebat. Tahu nggak di alat-alat yang digunakan editingnya atau profesional? Profesional, alatnya profesional. Dari YouTube
juga dulu udah profesional, dia beli apa namanya tuh komputer yang buat edit segala macam. Iya, cukup profesional, kameranya juga cukup profesional. Bahkan saya sempat lihat tuh waktu di apa namanya di Polda sana tuh alat-alat kan disita banyak, itu alat-alatnya lumayan bagus-bagus. Oke, jadi kamu belum pernah lihat filmnya ya? Belum. Nanti kalau ada di-share lah. Oke. Tahu nggak info kalau artisnya akan dijanjikan muncul di TV? Emang tahu nggak? Kalau itu aku nggak pernah tahu ya, tapi nggak pernah tahu lah kayak gitu. Bisa jadi gitu. Bisa dijanjikan jadi terkenal gitu kali ya. Pokoknya nanti dijanjikan untuk main gitu kan. Pada saat kamu ketemu di Polda ngobrol apa aja? Lu ngapain man? Iya gua nih. Jadi ya elawan. Udah nggak bisa ngomong banyak. Antara kasihan sama ketawa gitu kan. Orangnya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Orangnya rame, seru. Orangnya rame, seru. Sering ketawa, ya konyol lah gitu kan, sering bercanda gitu kan. Tapi emang dia suka ini juga, suka ngelabain lawannya gitu. Nah, itu aku nggak tahu persis. Karena gue nggak pernah ngelaba. Iya, kan bukan lawan jenis. Kamu sama. Oke, tapi kamu kan sendiri sebagai orang yang udah lama di dunia hiburan, kamu sempat ngasih tips gitu ya, bahwa untuk orang-orang supaya nggak kejeblos ke dalam konten-konten seperti itu adalah salah satunya kalau ada undangan casting atau apa tuh temenin gitu ya. Betul, ditemani oleh orang tua, keluarga, saudara gitu kan, supaya nggak sendirian. Karena kalau misalnya sendirian perempuan, terus kemudian di situasi yang di dalam kamar casting kan udah repot ya kan, kasihan diiming-imingi uang mau nggak mau dong. Kalau bilang udah kasih sekian, mau bisa tergoda juga. Oh iya, kemarin juga kayaknya ada yang diminta keterangan tuh pemain-pemainnya gitu, ada yang merasa dia tertipu gitu kan ya? Ada ya? Oh. Kedip-kedip. Nggak tahu deh. Nanti coba aku browsing dulu. Tertipu apa? I don't know. Tapi kalau kamu pernah ditawarin, cuman nggak mau, karena nggak cocok honor. Nggak, bukan honornya, karena lawan mainnya gitu kan. Kalau honor kalau gitu-gitu kita nggak mikirin honor sih. Ya kan? Ini bercanda, oke bercanda ya. Oke, nah tapi kalau yang ini ada Livi Renata, ini benar dia itu sekarang direkrut oleh agensi Jepang gitu ya, yang juga membawai beberapa artis-artis Jepang. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Livi Renata, ini seorang konten kreator, gamers juga ya kamu ya, pokoknya macam-macam lah. Ini kemarin kabar terbarunya adalah Livi masuk agensi Jepang, agensi yang juga membawai beberapa artis-artis Jepang. Nih foto-fotonya dong artis Jepangnya. Siapa tahu, aku tuh soalnya nggak terlalu hafal namanya gitu. Oh ini artis-artisnya. Ada yang lain sih, ya. Ada yang lain. Ini biasanya apa sih? Biasanya agensi ini dia ke mana? Apa film atau model? Ini ada atau film, nyanyi? ada modeling. Ya. Tapi ini kamu gimana cara ketemunya agensi itu sih? Jadi, di scouting. Oh, kamu di scouting. Ketemu di mana? Sebenarnya lagi jalan-jalan di Shibuya sih. Terus dari teman Ayah bilang kayak teman Ayah ada yang suka nih sama Yu. Dia anaknya yang punya agensi ini. Katanya mau masukin kamu ke agensi, kamu tertarik gak? Dan saya kira boleh. Gitu. Boleh gitu ya. Kamu udah selidiki betul belum? Ini agensi benar atau enggak? Jangan-jangan selain berikut ini kita bahas. Tetap di Rumpi.